Shalom umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Khotbah yang saya bawakan pada hari ini yang berjudul Jadilah Pelita yang Menerangi Sekitarmu. Khotbah ini dikutip dari Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Di sini saya akan jelaskan apa sih itu pelita dan apa kegunaannya. Pelita itu adalah lampu yang menggunakan sumbu dan yang berhubungan dengan minyak tanah dan yang menjalin hubungan dengan minyak tanah. Lampu ini sangat kecil dan tetapi bisa menghasilkan cahaya. Seperti apa caranya? Ketika sumbu dia ditarik ke atas dan sumbu itu memiliki hubungan dengan minyak tanah tersebut, maka dia akan menghasilkan cahaya yang semakin besar. Semakin kita menarik sumbunya panjang, semakin cahaya yang dihasilkannya besar. Dan kegunaannya adalah untuk menerangi tempat yang gelap. Dan biasanya pelita ini akan diletakkan di atas meja mungkin, atau di tempat yang dimana bisa orang melihatnya. Nah, jadi di sini bagaimana cara untuk menjadi pelita? Saya memiliki 3 cara bagaimana cara kita untuk bisa menjadi pelita yang untuk menerangi orang di sekitar kita. Yang pertama adalah jadilah lampu yang menjalin hubungan dengan minyak tanah. Jadilah pelita atau sumbu pelita yang menjalin hubungan dengan minyak tanah. Maksudnya adalah jadilah anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Seperti apa komunikasi yang baik dengan Tuhan? Yaitu saya akan kutip dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya pada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, semakin kita menjalin hubungan dengan Tuhan, semakin kita menjalin komunikasi dengan Tuhan, maka percayalah, cahayamu akan semakin memancar, cahayamu akan semakin bersinar. Mungkin kamu banyak masalah, mungkin kamu banyak tekanan di tempat kerja, namun kamu tidak pernah menunjukkan aura masalah itu atau kesedihan di dalam wajahmu, kesedihan di dalam tubuhmu, di dalam hidupmu. Namun kamu akan selalu tersenyum, selalu bersinar di hadapan orang-orang. Kamu selalu tertawa sehingga orang bingung dengan keadaan kamu. Mungkin orang bertanya-tanya, kapan kamu ada masalah? Kapan kamu ada goresan? Tapi mereka tidak menemukannya. Karena kenapa? Karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan cahaya kita semakin menyala. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin nyala kita, semakin cahaya kita menerangi orang di sekitar kita. Yang berikutnya adalah suka menolong. Mungkin di tempat kerja kita, sering bos kita mengatakan seperti ini, kamu tidak boleh menolong itu, kamu tidak boleh menolong ini, karena ketika kamu menolong, kamu akan kena konsekuensinya. Tapi saya punya tips bagaimana. Saya sering mendapatkan hal seperti itu dari bos saya. Ketika saya kerja, bos saya mengatakan, jangan menolong ini, jangan menolong itu, jangan menolong sana. Tetapi percayalah, ketika kamu menolong mereka, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Tolonglah dengan takut akan Tuhan. Tolonglah mereka yang membutuhkan pertolonganmu dengan takut akan Tuhan. Maka kamu akan mendapatkan sebuah pujian
dan kamu semakin disayang di tempat pekerjaanmu, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Nah, ketika kita bisa menolong, kenapa tidak kita untuk menolong? Kita harus bisa menolong sesama kita, baik itu yang tidak mengenal Tuhan, baik dia yang kenal dengan Tuhan sekalipun. Kita harus menolong mereka. Jadilah pelita di tempat kamu bekerja. Jadilah pelita kemanapun kamu melangkah. Yang ketiga adalah jujur. Jujur dalam bidang apapun juga. Saya akan kutip ayatnya dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yes. Sering sebagai umat Tuhan, kita itu harus bisa berkata jujur, baik di tempat kerja maupun di mana kita berada. Belajarlah untuk jujur walaupun jujur itu menyakitkan. Ingat, pelita itu adalah teladan. Pelita itu adalah contoh. Jadi pelita yang saya maksudkan di sini, kita harus bisa menjadi contoh buat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus bisa menjadi teladan buat mereka. Bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita untuk mengasihi, bagaimana cara kita untuk mengekspresikan bahwa kita itu dekat dengan Tuhan. Mungkin susah untuk menunjukkan kepada mereka seperti ini. Oh, aku itu anak Tuhan, aku itu harus seperti ini. Susah. Tunjukkanlah dengan tindakan, tunjukkanlah dengan tingkah lakumu. Berlakulah jujur dalam segala hal, supaya semua orang mengasihimu. Anak Tuhan itu adalah anak Tuhan yang jujur. Anak Tuhan itu adalah orang yang melakukan perkataan sama dengan tindakan. Ketika kamu katakan ya, lakukanlah ya. Tetapi ketika kamu berkata tidak, jangan lakukan. Seperti itu. Nah, pelita di sini adalah teladan. Bagaimana supaya kita bisa menjadi teladan? Yaitu yang pertama tadi, kita harus menjalin komunikasi dengan Tuhan. Kita harus memiliki komunikasi yang dekat dengan Tuhan supaya kita menjadi sinar di tempat kita bekerja. Yaitu kita harus memiliki komunikasi doa di tempat kita bekerja dengan Tuhan. Dimanapun kamu bekerja, usahakanlah kamu memiliki komunikasi dengan Tuhan supaya pekerjaanmu menjadi pekerjaan yang ringan. Dan yang kedua, saling tolong menolong. Usahakan ketika susah pun pekerjaanmu, tolong saudaramu, tolong mereka yang tidak tahu terima kasih, karena Tuhan jauh lebih mengasihi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, bahkan orang-orang yang jahat. Nah, yang ketiga adalah berkata jujur. Pastikan ketika kamu melakukan apapun, kamu harus jujur supaya semua orang mengasihimu. Memang jujur itu sakit, tapi ingat, ketika kamu jujur, semua orang akan sayang kepadamu. Nah, jadilah pelita dimanapun kamu bekerja. Pelita adalah kekasih hati Tuhan. Pelita adalah kesenangan hati Tuhan. Pelita adalah cinta kasihnya Tuhan. Mari kita sama-sama belajar untuk menjadi pelita dimanapun kita berada. Yang pertama, jalin komunikasi yang baik dengan Tuhan supaya cahayamu semakin menyala. Seperti pelita tadi, semakin sumbu ditarik dan semakin dia menjalin komunikasi dengan minyak tanah tadi, maka cahayanya akan semakin kelihatan. Nah, jika di dalam tubuhmu semuanya hanyalah keburukan, bagaimana kamu menunjukkan kalau kamu itu adalah anak Tuhan? Jika matamu benar, maka tubuhmu akan mengeluarkan cahaya yang terang, yaitu kasih. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jadikanlah hidup kita ini pelita dimanapun kita berada, baik melalui tingkah laku, baik melalui sikap kita, baik melalui apapun. Jadi, pastikan terang yang ada dalam hidup kita itu akan semakin terang, bukan gelap, supaya semua orang-orang menikmati kasih Tuhan.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kamu dan saya akan menjadi pelita di manapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.